Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudari yang saya cintai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini pembukaan dari pelatihan dan pembelajaran mengikuti tes calon CPNS di masa mendatang yang telah diprogramkan pemerintah. Yang mana kita ketahui bahwa jumlah yang dibutuhkan sangat banyak sekali. Oleh karena itu, terima kasih kepada Ibu Pendeta Tiapul, Dr. Tiapul Hutahayan, Pendeta Resort AKBP Resort Cibinong, yang memprakarsai untuk dilaksanakannya pelatihan ini atas nama HKBP Resort Cibinong. Sehubungan dengan program pemerintah tersebut, kami terpanggil kiranya membantu pemerintah dan juga para calon-calon CPNS untuk bisa melaksanakan dan juga mendapatkan hasil yang terbaik daripada calon-calon yang akan dikukuhkan menjadi CPNS nantinya. Oleh karena itu kami melaksanakan program untuk pembelajaran dan juga pelatihan untuk mengikuti tes masuk CPNS tersebut. Cuman berbeda, kalau yang biasa tahun-tahun sebelumnya, jauh sebelumnya itu pelatihan dilaksanakan itu secara on class, yaitu face to face. Tetapi karena kondisi pandemi yang sekarang ini, pelatihan ini dilaksanakan secara online. Kepada peserta pelatihan yang sudah mendaftar, saya kira sangat baik benar apabila mengajak teman-temannya juga ikut serta, karena kesempatan tidak akan dua kali. Dan saya juga menghimbau supaya masing-masing peserta yang mengikuti supaya bersungguh-sungguh, karena upaya daripada pemerintah sangat besar. Oleh karena itu, supaya saudara-saudara yang nanti akan mengikuti pelatihan ini memberikan perhatiannya yang sangat besar dan bersemangat. Inilah pesan saya, semoga kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, selamat malam. Yesus Kristus yang telah mempercayakan program ini kepada Gereja HKBP Resort Cibinong Distrik 28 Deboskap untuk menyelenggarakan pelatihan atau pembekalan kepada CPNS tahun 2021. Untuk itu kami sangat bergembira jika saudara-saudara bisa mengikuti kegiatan ini, dan kami berdoa melalui kegiatan ini, saudara-saudara sekalian dapat diterima menjadi pegawai negeri di negara kita tercinta ini. Kami juga tidak lupa berterima kasih kepada Bapak Sumihar Petrus Tambunan yang telah menjadi inspirator bagi kami dalam pelaksanaan pelatihan ini, sehingga kami dapat melaksanakan ini dengan baik. Semoga atas inspirasi yang kami dapatkan ini bisa berjalan dengan baik, dan kami berterima kasih juga kepada Bapak Walden Nadeak dan timnya yang menjadi pelaksana dari pelatihan ini, yang mempersiapkan semua fasilitator dan pelatih di dalam kegiatan ini. Semoga mereka menyumbangkan pemikiran mereka yang baik dalam pelatihan sebulan ini. Terakhir, saya ucapkan bagi semua peserta, selamat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Semoga saudara berhasil. Doa kami, saudara bisa diterima menjadi pegawai negeri di negara kita tercinta ini. Untuk itu, atas nama Gereja HKBP Resort Cibinong, Distrik 28 Deboskap, saya, Pendeta Dr. Tiapul Hutahayan, membuka pelatihan ini secara resmi di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudara terkasih, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita mulai dulu dengan ibadah singkat. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1 dan 4. Firman Tuhan bagi kita dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku terkasih, firman Tuhan ini adalah ucapan Allah kepada Yeremia, di mana melalui ungkapan ini Yeremia memastikan bahwa Allah memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tuhan selalu merancang yang baik bagi umatnya yang percaya kepadanya. Pada zaman Yeremia, firman Tuhan ini disampaikan agar kualitas kehidupan jemaat semakin meningkat baik secara jasmani maupun secara rohani. Selanjutnya, kepenuhan berkat-berkat dan janji-janji Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan mereka. Pada zaman ini pun, janji Tuhan ini berlaku bagi saudara, bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Allah sanggup melakukan itu di dalam diri kita masing-masing, sebab baginya tidak ada yang mustahil, perkara yang sulit bagi Tuhan. Kesimpulannya, masa depan dengan penuh harapan selalu tersedia bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan syarat kita hidup sesuai kehendaknya, kita melakukan yang menjadi tanggung jawab kita, dan Dia bersedia melakukan yang menjadi tanggung jawabnya. Kiranya saudara-saudara di dalam pelatihan ini selalu disinari oleh firman Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan, sebab Dialah pemberi masa depan yang penuh harapan. Amin. Kita bernyanyi. Kasih
Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kami hingga saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan pelayanan ini kepada gerejamu HKBP Distrik 28 Deboskap, sehingga melalui pelatihan ini, saudara-saudara kami CPNS dapat membekali dirinya dalam menghadapi ujian masuk pegawai negeri. Kami percayakan semua peserta ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti kegiatan ini. Dan kami percaya Tuhan punya rancangan masa depan yang penuh harapan bagi mereka. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan membahas persiapan tes CPNS. Nama saya Pagar Sianipar. Saya akan membantu teman-teman untuk membahas tes wawasan kebangsaan. Ya, latar belakang saya guru sejarah di sebuah sekolah Kristen di Jakarta. Jadi yang pertama, tes wawasan kebangsaan yang pertama adalah materi tentang Pancasila. Sangat mendasar sekali. Semoga melalui pembahasan dan penjelasan materi yang saya sampaikan boleh menolong teman-teman dan mencerahkan kita semua. Oke, kita lanjut. Ya, saya sudah membuat materi dalam bentuk PowerPoint yang saya mau jelaskan. Sumbernya saya ambil dari internet ya. Ada 6 sumber. Nah, 2 diantaranya saya tulis sendiri nih. Jadi teman-teman juga bisa melihat akun media sosial saya yang ada di kompasiana.com. Kebetulan saya sempat menulis tentang kaitannya dengan Pancasila ya, tahun 2018, maupun yang terakhir bulan lalu tentang ya bagian yang kedua ini, pendidikan agama pendidikan. Oke. Ya, semua sumbernya bisa kita akses melalui internet dengan mudah ya. Jadi sumber yang saya sampaikan bisa dilacak, ditelusuri lebih lanjut. Ya, Pancasila itu merupakan ideologi bangsa kita ya, yang kita banggakan ya, milik kita. Kita bersyukur Indonesia yang berusia 75 tahun punya Pancasila. Jadi Pancasila itu sebuah ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idein artinya melihat, dan logos artinya ajaran ya, atau kita bisa katakan sebagai ilmu. Jadi ajaran atau ilmu melihat, ya melihat bukan sembarang melihat ya, tapi melihat di sini memberi gambaran ya tentang visi ke depan ya. Nah, kalau dijabarkan apa itu ideologi? Ideologi itu merupakan suatu ide atau gagasan. Nah, kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antoine de Saint-Exupéry pada akhir abad ke-18 ya, yang mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif atau menyeluruh sebagai cara memandang segala sesuatu. Nah, jadi Pancasila diharapkan sebagai visi bersama bangsa kita memandang
segala sesuatu ya, terutama keragaman bangsa Indonesia. Kita bersyukur para pendiri bangsa kita melahirkan yang namanya Pancasila. Ini akan menjaga rumah besar kita. Indonesia itu 850 suku, ya, dan bahkan tiap suku diantaranya punya, selain punya bahasa juga punya aksara. Salah satunya suku Batak ya, punya aksara juga. Selain Jawa, ya, Bali, kita termasuk suku bangsa yang punya aksara. Nah, ini rumah besar kita semua. Kalau kita memakai istilah dalam perusahaan, kitalah semua pemilik sahamnya, ya. Anak bangsa Indonesia termasuk yang selama ini mendapat perlakuan diskriminatif, termasuk Tionghoa. Kita tidak boleh mengatakan lagi suku orang luar yang dalam sebutan Cina begitu ya, yang cenderung rasis. Mereka kita sebut sekarang suku Tionghoa. Oleh karena itu di Taman Mini ada pusat kebudayaan Tionghoa ya. Jadi ini semua rumah besar kita, Pancasila. Nah, kemudian tujuan utama ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif ya, normatif yang sifatnya ideal begitu ya. Itulah cita-cita besar yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita lewat Pancasila. Nah, secara implisit ya, secara tersirat, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi, walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit. Nah, jadi ideologi Pancasila yang harusnya dimiliki setiap insan politik di Indonesia, entah tergabung dalam partai politik ataupun tidak, organisasi kemasyarakatan misalnya, harus menerima Pancasila sebagai ideologi rumah besar kita, fondasi. Kalau fondasinya runtuh, ya bubarlah bangsa kita. Jadi Pancasila sebagai fondasi rumah besar kita yang namanya Indonesia. Ini saya ambil dari dua sumber ini ya. Oke, lanjut. Ada 5 hal tentang Pancasila ya, 5 indikator sesuai dengan tes CPNS materi TWK, tes wawasan kebangsaan. Saya hanya bahas 4 saja ya, setelah itu latihan soal, karena memang supaya kita aplikatif, tidak terlalu banyak berteori. Oke, itu ya. Yang pertama tentang ideologi, secara etimologi atau asal kata sudah dijelaskan. Nanti ada latihan soal. Lanjut. Ya, ideologi menurut para ahli ya. Yang pertama Louis Althusser. Ideologi adalah suatu gagasan yang spekulatif untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana semestinya manusia itu dapat menjalani hidupnya. Jadi Pancasila diharapkan cara hidup, way of life bangsa Indonesia, cara hidup bangsa Indonesia. Ya memang ini sangat slogan ya, sloganisme, jargon, atau sering menjadi pemanis bibir saja ya. Pancasila itu jarang dibahas, dijalani sebagai cara hidup. Ya sama juga seperti kita orang Kristen, salah satu simbol yang selalu ada di rumah, di pakaian kita, dimanapun ada lambang salib. Nah, tapi bagaimana kita bisa menghidupi jalan salib? Nah, itu nggak mudah. Nah, begitu juga Pancasila. Ini ironi memang ya. Bangsa-bangsa lain tidak punya ideologi seperti Pancasila, tapi negaranya maju. Nah, berarti apa yang salah? Jadi Pancasila memang sebuah gagasan, iya. Gagasan itu harus menjadi daging ya, kalau orang Kristen bilang harus dipraktekkan, menjadi suratan terbuka. Nah, ideologi itu menurut Napoleon juga adalah keseluruhan pemikiran politik serta juga rival-rivalnya. Menarik. Jadi Napoleon juga tidak berhenti pada satu gagasan
ideologi. Nanti kita akan lihat ideologi-ideologi besar selain Pancasila yang mungkin sering kita dengar. Nah, jadi menurut Napoleon, keseluruhan pemikiran politik serta rival-rivalnya, artinya maupun lawan-lawan gagasan yang berseberangan dengan ideologi tersebut atau pemikiran politik tersebut, itu juga adalah ideologi. Jadi sebenarnya nanti kita akan lihat bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi yang terbuka yang dapat pengaruh dari ideologi-ideologi barat juga. Karena Soekarno Hatta yang anggota Panitia 9 juga belajar di negeri barat. Makanya nanti Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45 ada gagasan tentang sosialisme juga mereka tampung. Oke, ini sumber saya. Cukup tentang ideologi ya, tentang asal kata maupun pengertian menurut para ahli. Oke, lanjut slide ketiga. Dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Jadi Pancasila tidak hanya landasan ideal, tapi juga landasan yang nanti tuangkan dalam Undang-Undang Dasar 45, landasan konstitusional. Jadi Pancasila bukan hanya gagasan semata, tapi juga diturunkan nanti ya, karena Pancasila itu menjadi dasar negara, ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Tapi Pancasila itu sebuah gagasan besar, harus dijabarkan dalam undang-undang dasar yang lebih konkret. Ya, tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang akan dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Nah, teman-teman, dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Jadi itu 5 gagasan itu yang ditampung dalam Pancasila. Ya, Pancasila itu dari bahasa Sanskerta, panca artinya 5, sila artinya asas atau prinsip. Saya tidak tulis di sini ya, terlalu banyak nanti slide-nya. Nanti ada di latihan soal, tolong disimak. Jadi ya, asal kata Pancasila dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya asas atau prinsip. Oke, ini bagian pertama tentang bagian yang kedua tentang dasar dan ideologi NKRI. Lanjut. Nah, fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan. Ya, jadi dalam ketatanegaraan, Pancasila sebagai dasar negara. Landasan, ya. Tercantum dalam pembukaan UUD 45. Maaf ini salah ketik ya. Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, ya. Pada sidang pertama panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini saya sengaja saya kasih tanda kurung kotak seperti ini karena memang dalam risalah hasil sidang PPKI memang tidak ada kata Indonesia. Nanti teman-teman bisa merujuk tulisan singkat saya merujuk kepada salah satu profesor sejarah gereja kita yang membahas tentang sejarah perjumpaan antara Islam dan Kristen. Salah satunya momen 18 Agustus 1945. Karena nanti Piagam Jakarta itu ada 7 kata yang dihilangkan dalam sila pertama. Sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Dan menurut versi Piagam Jakarta 22 Juni 1945,
ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nanti Muhammad Hatta memanggil para tokoh anggota panitia 9 yang merumuskan dasar negara, para tokoh Islam akhirnya sepakat ya, konsensus, karena melalui Mr. Maramis, wakil-wakil Indonesia di bagian timur cukup keberatan dengan 7 kata itu. Jadi memang ini sebuah konsensus kesepakatan para pendiri bangsa kita yang patut kita teladani. Jadi memang Indonesia itu bukan negara satu agama ya, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua agama yang ada di Indonesia, agama itu sekarang ada 6 ya di Indonesia, dan juga ratusan aliran kepercayaan yang juga diakomodir dan diakui oleh bangsa kita. Terakhir Menteri Dalam Negeri sebelumnya sudah Cahyokumolo ya, karena ada saudara kita di Banten, saya sudah pernah ke sana 2019 ke suku Baduy Dalam ya. Mereka punya kepercayaan Sunda Wiwitan. Nah, itu nggak bisa masuk di IKTP ya, karena tidak masuk dalam kategori 6 agama itu. Jadi jangan dikunci juga hanya 6 agama itu. Semua orang Indonesia yang mempercayai Tuhan, mereka dilindungi ya. Nanti sila ketuhanan ini dijabarkan secara konkret ini nanti di pasal 29. Negara Indonesia berdasar ketuhanan yang Maha Esa, dan ayat 2-nya, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kebebasan tiap pemeluk agama untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Jadi itu ya. Jadi Pancasila sebagai ideologi kehidupan ketatanegaraan itu jelas sekali di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Lanjut. Nah, Pancasila juga sebagai ideologi bangsa dan negara. Nah, bagian yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik. Gagasan ini mengharapkan aturan partai politik serta interaksi sosial politik, maaf ini salah ketik, harus memperjuangkan dan memperhatikan kepentingan politik bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi makanya setiap partai politik maupun organisasi masyarakat, ormas, harus. Makanya kemarin ada salah satu ormas yang dilarang dan dibubarkan karena tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi bangsa. Harus siapapun ya. Bahkan ada tahanan yang divonis bersalah karena terlibat terorisme, sebelum dia dibebaskan harus mendapat pengampunan presiden, dia harus syaratnya mengakui ini. Makanya kemarin dia urung dibebaskan lebih awal karena dia keberatan mengakui Pancasila sebagai ideologi bangsa. Memang sebagian kecil kok masyarakat bangsa Indonesia yang belum move on. Memang mereka mendapat tekanan politik pada zaman Orde Baru pada waktu itu ya, juga Orde Lama, sehingga kebebasan mereka dibatasi. Nah, di zaman reformasi ini mereka muncul dengan ideologi mereka, ya, kadang beberapa diantaranya memaksakan. Tapi ini ya sudah harga mati ya, ideologi bangsa kita adalah Pancasila. Karena ini kalau di kotak-katik bubar. Kalau Undang Dasar 45 sudah diamandemen, amandemen pertama hingga amandemen keempat sah-sah saja, karena Undang-Undang Dasar bukan sebuah kitab suci ya, yang di zaman Orde Baru tidak boleh ganggu gugat karena memang nantinya kepentingan penguasa akan terganggu ya. Salah satunya yang sekarang dibahas kegaduhan 3 periode untuk presiden ya. Nah, dulu Undang Dasar 45 versi yang asli tahun 45 tidak dibatasi ya 2 kali periode.
Jadi Pancasila harus dijabarkan ya, bagaimana kepentingan bangsa, kehidupan politik bisa berjalan dengan baik, sehat begitu ya. Jadi semua harus berbesar hati bahwa ini adalah rumah besar kita, Pancasila, yang menaungi semua anak bangsa. Oke, itu cukup tentang Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik. Ya, yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, harapannya Pancasila itu dijiwai, ya, sebagai cara hidup bangsa Indonesia, ciri khas bangsa Indonesia yang hadir dalam setiap pikiran dan tindakan masyarakatnya. Nah, jika ini selaras ya, menjadi budaya masyarakat Indonesia, ya, maka sila kelima masyarakat adil dan sejahtera itu bukanlah sebuah pepesan kosong ya, omong kosong jika semua kita menjalankannya. Ya, jadi ini yang memang pergumulan berat bangsa kita. Seringkali perbedaan justru menjadi sumber masalah, padahal salah satu kekayaan potensi bangsa Indonesia adalah keragaman budayanya, yang katanya puncak-puncak kebudayaan daerah adalah budaya nasional itu ya. Jadi yang terbaik orang Indonesia itu sulit dijabarkan seperti apa, membentang dari timur ke barat 850 suku itu. Nah, salah satunya kalau mau dilihat ideologi ini sebagai cara hidup bermasyarakat, nah ini dijalankan, yaitu Pancasila ini. Salah satunya yang sering kita lihat di setiap suku bangsa Indonesia yaitu musyawarah, ya, sila keempat itu ya, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kalau cara barat cepat, yaitu dengan voting ya, jajak pendapat, di tiap kita pilih ketua kelas di lingkup yang kecil, memilih RT ya, musyawarah ya. Itu ya memang voting atau memilih dengan suara terbanyak bukan sesuatu yang diharamkan, tapi memang ini ciri budaya kita yang banyak yang sudah kita tinggalkan ya. Karena kalau dengan musyawarah setiap kita didengarkan, kalaupun dia minoritas ya, tanda petik, maksudnya suaranya sedikit, tetap didengarkan kalau musyawarah. Tapi kalau voting, suara terbanyak, kita mau menyepakati sesuatu hal dengan voting, ya maka yang sedikit itu nggak usah didengar, karena cukup angkat tangan, udah ditentukan keputusannya, yang terbanyak yang menang. Makanya ada istilah dalam bahasa Latin, Vox Populi Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan. Tidak juga ya, bukan berarti suara yang banyak itu benar ya. Lihat juga konteksnya. Oke, cukup tentang ini. Kemudian yang bagian D, tentang dasar dan ideologi ya. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis. Jadi Pancasila itu tidak bersifat kaku, tertutup, namun tetap saja bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Nah, hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila ada bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, iptek, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Ya, makanya ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 ya. Undang-Undang Dasar 45 adalah landasan konstitusional. Pancasila itu dijabarkan lebih konkret melalui Undang-Undang Dasar 45 dalam tiap pasalnya. Nah, kita tahu amandemen sudah 4 kali ya. Yang pertama tahun 99, yang kedua tahun 2000, yang ketiga 2001, dan yang keempat 2002. Jadi Pancasila harus terbuka dengan perkembangan zaman ya. Ada pembatasan kekuasaan 2 periode yang sekarang dibicarakan ya. Kegaduhan kemarin karena pemerintah
membahas tentang 3 periode itu. Nah, itu melalui Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 sudah dibatasi di amandemen. Ya, jadi Pancasila terbuka. Oke, dengan cepat karena kita harus latihan soal. Yang ketiga, ciri-ciri ideologi terbuka. Ini teman-teman bisa lihat sih, ini terbuka banyak di internet ya. Nilai dasar, universal Pancasila, dan instrumental dia dijabarkan lebih lanjut nanti lewat undang-undang, dan nilai praksis dapat dipraktikkan. Lanjut, yang keempat, nilai-nilai Pancasila yang ketiga. Nah, yang sudah dibahas tadi nilai ketuhanan ya, jelas sekali. Ya, teman-teman bisa baca tulisan saya tentang yang terakhir bulan lalu tentang pendidikan agama dan agama pendidikan. Tidak ada warga kelas 2, jadi tidak ada mayoritas dan minoritas di Indonesia. Semua anak bangsa Indonesia yang punya hak yang sama, setara. Lanjut, yang keempat, perbandingan ideologi. Yang terakhir, nah, ideologi Indonesia Pancasila di tengah ideologi besar. Ada ideologi liberalisme, sangat mengagungkan kebebasan individu, dan yang berikutnya komunisme. Jadi komunisme itu juga ada hal baiknya kok. Ya, mereka memikirkan bagaimana negara memikirkan kesejahteraan masyarakatnya, segalanya diatur. Memang cara komunis ini yang mungkin akan bertabrakan dengan kedaulatan negara yang diperoleh dari rakyat, negara hukum. Jadi memang demokrasi tidak ditampung dalam ideologi komunis. Oke, itu sekarang kita latihan soal. Ya, teman-teman, ada 10 latihan soal yang sudah saya siapkan. Ya, teman-teman mungkin beberapa saat bisa berpikir soal ini jawabannya apa ya. Yang pertama, ini secara etimologi atau asal kata. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata idein dan logos. Kata idein berarti apa? Yuk coba-coba teman-teman dipikirkan coba beberapa saat. Apa jawabannya? Oke, ya benar, jawabannya adalah B, melihat. Ya, idein artinya melihat. Jadi ideologi itu sebuah visi ke depan ya, yang dilihat oleh para perumusnya, ya, para bapak pendiri bangsa kita, melihat cita-cita bangsa Indonesia ke depan, ya. Makanya Pancasila merupakan sebuah ideologi. Oke, lanjut. Nomor 2, teman-teman. Pancasila merupakan sumber nilai. Pancasila sebagai penjabaran dari nilai dasar disebut nilai. Nah, penjabaran ya. Berarti yang A ini bukan ya. Kan dijabarkan lagi setelah nilai dasar dijabarkan lebih konkret ya, nantinya dalam undang-undang, GBHN ya. Jadi jawabannya antara A, B, C, dasar, nilai instrumental, atau nilai praksis. Praksis itu prakteknya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau dijabarkan dari nilai dasar, maka jawabannya adalah nilai instrumental atau B jawabannya. Ya, jadi Pancasila harus dijabarkan. Ya, bukan hanya sekedar nilai-nilai universal. Yang dimaksud nilai dasar itu universal. Jadi Pancasila memang sebuah nilai dasar universal yang luhur ya. Semua peradaban bangsa punya nilai-nilai luhur. Nah, Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Oke, nomor 3 selanjutnya. Nah, Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari bumi Indonesia. Berikut ini bukan pernyataan yang benar terkait Pancasila adalah, kita bahas dulu yang pertama. A, dasar negara
yang merupakan sumber-sumber dari segala sumber hukum yang berlaku. Betul ya? Sumber hukum adalah Pancasila. Ya, yang kita tahu nanti Pancasila dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 ya, dalam tiap pasalnya. Ya. Jadi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku. Jadi jawabannya benar A. Kemudian B, pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan serta memberi petunjuk bagi masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Betul? Ya, tadi kita katakan cara hidup, pandangan hidup bangsa Indonesia yang mempersatukan. Jadi Pancasila mempersatukan kita yang beragam sekali ya. Tidak adalah suku bangsa yang paling beragam selain Indonesia. Tadi saya katakan suku kita bukan puluhan, ratusan ya, bahkan 850-an suku bangsa Indonesia yang menghuni 17.000 sekian pulau ya. Itu pulau-pulau itu masih dinamai terus. Nggak tahu sekarang jumlahnya berapa. Ya, karena ada pulau-pulau tak bernama ya yang coba diinventarisir oleh bangsa Indonesia. Lanjut, C, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia. Betul? Jadi sudah dibahas tadi jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Itu ciri bangsa Indonesia harusnya Pancasila itu. Musyawarah. Orangnya percaya ketuhanan ya. Lanjut yang keempat, tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur. Betul. Kapan masyarakat adil makmur itu akan terwujud? Ini sebuah tujuan besar ya. Mungkin tidak akan pernah selesai sampai akhir zaman. Karena adil dan makmur itu pastinya setiap kita punya tolok ukur masing-masing ya. Tapi yang jelas ini gagasan besar ya, adil dan makmur, sejahtera secara ekonomi maupun sosial ya, dapat keadilan. Nah yang ke E, tadi 4 itu sudah benar ya, berarti yang kecuali atau yang bukan itu adalah E, perjanjian luhur yang dibuat para pendiri bangsa tanpa peran serta rakyat karena pemilu pertama yang memilih wakil rakyat belum terlaksana. Ini tidak benar ya. Meskipun belum ada pemilu, para pendiri bangsa kita itu adalah wakil rakyat kita yang mewakili. Makanya dalam proklamasi 17 Agustus tahun 45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tadinya semuanya harus tanda tangan, tapi terlalu banyak. Nah, Soekarno-Hatta mewakili rakyat Indonesia. Jadi Pancasila itu yang dirumuskan oleh panitia 9, ada 9 tokoh dan juga para perumus Pancasila sebelum Soekarno, Muhammad Yamin dan Mr. Supomo juga ya berkontribusi. Jadi kecuali E, nomor 3. Yang keempat, nomor 4, ya Pancasila sebagai gagasan filsafat memenuhi 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, Pancasila merupakan sistem pengetahuan untuk pedoman bangsa memenuhi aspek atau dasar apa yuk coba? Oke, wah saya sudah pencet jawabannya ya. Jawabannya adalah D, epistemologi ya. Teman-teman mungkin yang pernah dengar istilah ini waktu kuliah tingkat awal ya, ontologi ya. Sebuah ilmu itu ada objek yang diteliti atau ontologinya ya, dan juga epistemologi, cara untuk memperoleh ilmu itu. Nah, dalam hal ini Pancasila juga punya sebagai sistem pengetahuan sebagai pedoman ya. Maka dia disebut epistemologi. Cara untuk mencapai tujuannya, epistemologi.
Nah, aksiologinya Pancasila itu adalah kesatuan nilai-nilai itu ya. Nilai Pancasila itu yang kesatuan itu aksiologi. Aksiologi itu tujuan besar ya dari gagasan filsafat. Gagasan Pancasila itu punya tujuan besar. Kesatuan nilai itu adalah aksiologinya. Jadi 3 hal ini ya, ontologi, epistemologi dan aksiologi. Nah, sistem pengetahuan untuk pedoman bangsa itu namanya epistemologi. Oke, nomor 4 jelas ini sebuah istilah filsafat yang harus kita kuasai ya, istilah itu ya, ontologi, epistemologi dan aksiologi. Nah, 2 yang lain itu hanya pengecoh. Teleologi itu tujuan juga, deontologi itu fokusnya ke apa ya? Ini etika tanggung jawab begitu ya, etika moral. Setiap kita punya tanggung jawab tertentu untuk mengikuti peraturan. Nah, nomor 5. Nah, kita akan bicara sejarah perumusan Pancasila itu ya. Nah, Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa dokumen historis dan perundang-undangan negara Indonesia berikut ini. Kecuali, nah ada, karena ini 5 pilihan, ada 4 yang benar, 1 yang salah. Nah, kita kaji dulu yang pertama. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Nah, yang tadi ada 7 kata dalam sila pertama yang sudah dihapus ketika Pancasila rumusan Panitia Persiapan Kemerdekaan ya, tanggal 18 Agustus tahun 45. Jadi benar A. Yang kedua betul, alinea keempat UUD 45 pada naskah pembukaannya. Kan Pancasila itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ada 4 alinea, ini alinea ke terakhir Pancasila itu. Dan yang berikutnya, yang C, maklumat pemerintah tanggal 3 November 45. Ini salah. Jawabannya maklumat pemerintah yang ditantangani Wakil Presiden Muhammad Hatta ini tentang peraturan pemerintah yang membolehkan pendirian partai politik ya, multi partai. Tadinya kan Soekarno menginginkan ada 1 partai saja ya. Nanti di sidang PPKI diusulkan, sidang PPKI yang ketiga mengusulkan Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno menjadi satu-satunya partai. Nah, ini Muhammad Hatta nggak setuju. Ini menandakan Indonesia bukan negara demokratis ya. Ini berbahaya untuk masa depan Indonesia dan juga pandangan negara lain kepada Indonesia yang sudah baru merdeka. Oke, yang keempat, mukadimah konstitusi RIS. Nah, kita pernah masuk dalam bentuk RIS Republik Indonesia Serikat ketika Belanda mengakui kedaulatan kita Desember 49. Kita ketahui Indonesia merdeka tahun 45. Oh, ini harusnya tahun 49, ini salah ketik nih ya. Saya copy paste, mohon maaf. Ini 49 ya. Nanti saya perbaiki ya, nanti saya buat kumpulan soalnya di Google Form berikutnya. Jadi nanti masa RIS itu kan dimulai Desember 49. Indonesia pernah masuk RIS hanya nggak nyampe 8 bulan ya. Nanti pada pidato peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 50, Soekarno mengakhiri atau membubarkan RIS. Karena nanti RIS itu ada negara-negara bagian ya. RI salah satunya di bawahnya. Oke, itu benar yang 4. Jadi 5 juga benar ya. Nanti ada undang-undang sementara UDS tahun 50 yang nanti berakhir di dekret 5 Juli 1959. Jadi nanti 9 tahun kemudian kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kita ada beberapa kali
pergantian konstitusi ya, atau undang-undang dasar. Jadi yang kecuali yang salah adalah C, maklumat pemerintah tanggal 3 November 45. Oke, nomor 5 sudah selesai, jelas ya. Ini sejarahnya. Saya akhiri di pembahasan nomor 5. Sampai sekian teman-teman. Terima kasih.